Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Lili Somantri, saya akan berbagi strategi menghadapi dunia kerja. Pertama, saya ucapkan selamat kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah berhasil menyelesaikan studinya di jenjang perguruan tinggi. Akan tetapi, kehidupan yang sebenarnya itu adalah setelah lulus, setelah menyandang gelar sarjana. Welcome to the jungle. Kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah kuliah. Jadi, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan menghadapi dunia kerja. Terdapat tiga yang harus dipersiapkan di dunia kerja. Pertama, harus banyak silaturahim. Silaturahim di sini bukan hanya silaturahim secara fisik, tetapi bisa saja silaturahim secara online ya. Ya, karena sekarang sosial media banyak digunakan sebagai sarana silaturahim. Kita bisa berinteraksi dengan siapapun yang menunjang karir kita. Silaturahim di sini kita bisa like, membalas komen, atau sekedar berinteraksi di sosial media baik Instagram, Facebook, ataupun sosial media yang lainnya. Nah, adapun silaturahim dalam bentuk fisik, bisa saja kita datang, janjian, menemui, ingin konsultasi. Adapun siapa yang sasaran yang akan dijadikan target silaturahim itu? Pertama, jejaring yang dekat dulu ya. Pertama, pertemanan, baik teman angkatan, kakak angkatan, ataupun adik angkatan. Karena biasanya lapangan pekerjaan banyak diperoleh dari yang masih dekat dengan kita, yang aksesnya dekat dengan kita. Pertama, teman-teman angkatan, kedua, kakak angkatan ya. Biasanya kakak angkatan itu karena bekerja lebih dulu, bisa lebih men-sharingkan tentang bagaimana dunia kerja gitu ya. Kemudian Anda juga bisa mendatangi dosen ya yang dibangun sejak kemarin pas waktu kuliah, karena biasanya dosen-dosen itu jejaringnya sudah luas, sudah banyak project-project gitu, sehingga kita bisa bekerja ataupun mendapatkan peluang pekerjaan. Atau setidaknya dengan kita bersilaturahim ke dosen, kita bisa mendapatkan inspirasi, wejangan-wejangan yang akan menguatkan kita di dunia kerja. Untuk strategi yang kedua adalah meningkatkan kualitas skill kita ya. Jadi kualitas skill kita ini bisa di-upgrade atau di-update dengan berbagai media ya. Misalkan kita ikutan kursus online gitu ya, atau kita ikut workshop. Biasakan gitu ya. Kalau kita belum punya dana, bisa saja kita menggunakan platform yang gratis. Jadi jangan terpaku yang berdana dulu gitu ya. Jadi dengan meningkatkan skill ini, maka kemampuan kita akan siap apabila skill ini dibutuhkan di dunia kerja. Salah satunya misalkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Karena sekarang banyak perusahaan multinasional yang mensyaratkan kita fasih berbahasa Inggris. Dan tentunya kalau kualitas kita sudah bagus, maka kita akan bisa dibayar dengan gaji yang lumayan besar. Kemudian kita juga jangan memilih pekerjaan. Ibarat kita berburu, kita ingin berburu rusa gitu ya. Kalau seandainya di perjalanan pun kita mendapatkan kelinci, mendapatkan burung, maka ambillah. Jangan karena kita menunggu-nunggu ingin mendapatkan rusa, kita membiarkan kelinci ataupun membiarkan burung. Ini diibaratkan untuk misalkan kita mengharapkan gaji yang besar, gaji yang di atas UMR. Ada pekerjaan-pekerjaan freelance, sepanjang kita menunggu pekerjaan, kita biarkan. Jangan. Jadi itu diambil saja. Sehingga kita bisa mengumpulkan uang, menabung, sepanjang kita belum memiliki pekerjaan yang tetap. Ya, terkait dengan penghasilan tadi, kalau ada yang kecil, ya kita ambil dulu saja. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan freelance, kita ambil dulu saja. Jangan berharap
dengan pekerjaan yang tetap selama kita belum dapat. Nah, jadi ini terkait dengan strategi yang ketiga ya, dimana kita dalam menghadapi dunia kerja ini kita harus belajar literasi finansial. Yang mana yang dimaksud dengan literasi finansial itu melek dengan finansial. Kita harus memiliki tujuan finansial ya. Jadi harus mulai belajar. Nah, salah satu tujuan finansial biasanya mahasiswa yang baru lulus itu misalkan merencanakan untuk pernikahan gitu ya, atau merencanakan untuk beli kendaraan, atau merencanakan untuk DP rumah gitu ya. Nah, ini bisa saja ini dijadikan target gitu ya. Kalau kita sudah punya tujuan finansial, maka kita akan semangat. Maka pekerjaan apapun akan kita ambil. Jadi kita tidak akan nunggu-nunggu pekerjaan yang lama gitu ya. Selama diri kita bisa dijual, baik pemikiran, kemampuan, jejaring, dan yang lainnya, dijual saja gitu ya. Jangan berharap dengan gaji yang besar malah kita tidak memiliki pendapatan. Jadi strategi yang ketiga itu belajar literasi finansial, salah satunya memiliki tujuan finansial. Misalkan kita di 5 tahun mendatang kita ingin menikah dengan budget sekian gitu ya, maka breakdown saja selama 5 tahun itu dibagi per bulan. Anda harus mengumpulkan uang berapa gitu ya. Anda harus mengalokasikan uang berapa sehingga kita dalam waktu 5 tahun ke depan kita sudah bisa mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan. Nah, meskipun misalkan kalau orang tua Anda kaya gitu, setidaknya Anda memiliki kebanggaan bisa mensubsidi atau bisa memberikan tambahan untuk biaya pernikahan, atau bisa dialokasikan untuk tujuan-tujuan finansial yang lain. Jadi itu strategi untuk menghadapi dunia kerja. Strategi-strategi berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.